Anies gantikan Gibran? Dari mana datangnya? Isu Anies menggantikan Gibran tidak lahir dari keputusan negara atau dokumen resmi. Ia muncul dari ruang publik yang paling cepat menyebar, media sosial, dan judul-judul provokatif. Dalam hitungan jam, sebuah dugaan berubah menjadi seolah-olah kenyataan. Nama Anies dan Gibran sengaja dipertemukan karena keduanya memicu emosi yang berlawanan. Yang satu dipandang sebagai simbol harapan, yang lain sebagai simbol kekuasaan. Ketika dua simbol ini disatukan, perhatian publik otomatis tertarik. Namun yang jarang ditanyakan adalah siapa yang pertama kali menyebutnya dan dengan dasar apa. Disinilah isu ini perlu dibaca sebagai gejala, bukan fakta. Kenapa judul liar lebih laku dari fakta? Judul yang tegas dan menggelegar bekerja langsung pada emosi. Kata seperti gantikan, jatuh, atau lengser membuat orang berhenti menggulir layar. Bukan karena yakin, tapi karena penasaran dan terpancing. Sebaliknya, fakta hukum tidak menawarkan sensasi. Ia panjang, kaku, dan sering membosankan bagi publik yang sudah jenuh dengan politik. Akibatnya, klarifikasi selalu kalah cepat dibanding spekulasi. Di era digital, kebenaran sering datang terlambat. Yang lebih dulu viral, itulah yang dipercaya. Gibran di pusat sorotan. Gibran tidak hanya dilihat sebagai wakil presiden, tetapi juga sebagai simbol. Simbol usia muda, simbol regenerasi, dan simbol kelanjutan kekuasaan keluarga politik. Semua simbol ini membuat posisinya mudah disorot. Kritik terhadap Gibran seringkali bukan soal kebijakan, melainkan soal persepsi kelayakan dan proses. Publik masih memperdebatkan bukan apa yang ia lakukan, tapi mengapa ia ada di posisi itu. Karena itulah, setiap isu besar dengan cepat menempatkan Gibran di pusat badai meski belum tentu berdasar. Kenapa nama Anies selalu muncul? Meski tidak memegang jabatan, Anies tetap hadir dalam percakapan politik nasional. Ia menjadi simbol alternatif bagi sebagian masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh kekuasaan saat ini. Dalam politik, simbol sering lebih kuat daripada posisi resmi. Nama Anies dipakai untuk mewakili kemungkinan lain, bukan karena ada jalur nyata, tetapi karena ada harapan yang disematkan padanya. Itulah sebabnya, dalam isu apapun tentang perubahan kekuasaan, nama Anies hampir selalu ikut disebut. Megawati dan bayang-bayang kuasa. Megawati jarang tampil di depan, namun namanya terus muncul di balik layar narasi politik. Bukan karena pernyataan terbaru, melainkan karena sejarah panjang kekuasaan yang melekat padanya. Sebagai Ketua Umum PDIP, ia sering dianggap masih memiliki pengaruh besar terhadap arah politik nasional. Persepsi ini hidup di benak publik, meski realitas politik jauh lebih kompleks. Dalam isu Anies dan Gibran, Megawati lebih sering hadir sebagai simbol kekuatan lama, bukan sebagai aktor yang benar-benar bergerak. Konstitusi versus narasi. Dalam sistem kenegaraan, kekuasaan tidak bergerak berdasarkan opini, melainkan aturan. Konstitusi mengatur dengan jelas bagaimana seorang wakil presiden dipilih dan bagaimana ia bisa diberhentikan. Tidak ada ruang untuk pergantian berdasarkan desakan publik semata. Masalahnya, narasi publik sering berjalan di jalur berbeda. Cerita yang dibangun di media sosial lebih cepat menyebar dibanding penjelasan hukum yang kaku dan panjang. Akibatnya, banyak orang mengira perubahan besar bisa terjadi hanya karena isu ramai. Di titik ini, konstitusi kalah populer dibanding narasi. Bukan karena lemah, tapi karena tidak dikemas untuk viral. Pemakzulan itu apa sebenarnya? Pemakzulan sering disebut-sebut seolah tombol darurat kekuasaan, padahal proses ini adalah jalur hukum paling berat dalam sistem demokrasi. Ia membutuhkan dugaan pelanggaran serius, bukan sekedar ketidakpuasan politik. Prosesnya panjang, dimulai dari DPR, diuji di Mahkamah Konstitusi, lalu diputuskan di MPR. Setiap tahap punya syarat ketat dan tidak bisa dilewati begitu saja. Karena jarang dijelaskan, pemakzulan sering disalahpahami sebagai jalan pintas, padahal justru dirancang agar tidak mudah digunakan. Realita politik atau fantasi publik. Isu Anies menggantikan Gibran lebih hidup di ruang imajinasi publik daripada di meja kekuasaan. Ia tumbuh dari harapan, kekecewaan, dan keinginan akan perubahan cepat. Fantasi politik muncul ketika realitas terasa lambat dan rumit. Publik mencari jalan cerita yang sederhana. Ada yang turun, ada yang naik, selesai.
Padahal politik jarang sesederhana itu. Isu ini akhirnya menjadi cerita penghibur sekaligus pelarian, bukan rencana nyata yang siap dijalankan. Megawati dan PDIP di mata publik. PDIP adalah pemenang kursi legislatif, namun citra politiknya tidak selalu sekuat angka kemenangan itu. Publik sering melihat partai dan tokohnya melalui kacamata konflik masa lalu. Megawati sebagai figur sentral ikut menanggung persepsi tersebut. Setiap dinamika politik nasional kerap dikaitkan dengannya, meski tidak selalu ada peran langsung. Disinilah jarak antara kekuasaan formal dan persepsi publik semakin terlihat. Gibran dan warisan politik. Gibran tidak berdiri di ruang kosong. Ia membawa nama besar, sejarah, dan ekspektasi yang melekat sejak awal. Warisan ini sekaligus membuka jalan dan menambah beban. Setiap kebijakan atau sikapnya jarang dinilai sendiri. Publik cenderung membandingkan, mengaitkan, dan menafsirkan melalui masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Dalam situasi seperti ini, isu sekecil apapun mudah membesar, karena yang diserang bukan hanya individu, tapi simbol yang ia wakili. Politik simbol lebih kuat dari politik pasal. Dalam prakteknya, politik tidak selalu dipahami lewat undang-undang. Publik lebih mudah membaca simbol, wajah, gestur, latar belakang, dan sejarah. Simbol bekerja lebih cepat daripada pasal hukum. Anies, Gibran, dan Megawati masing-masing telah menjadi simbol bagi kelompok yang berbeda. Bagi sebagian orang, mereka bukan sekedar individu, tapi representasi harapan, kekuasaan, dan masa lalu. Ketika simbol-simbol ini bertabrakan, logika sering kalah oleh perasaan. Disinilah isu besar lahir, meski dasar hukumnya lemah. Algoritma memilih konflik. Media sosial tidak mempromosikan kebenaran, melainkan interaksi. Konten yang memicu emosi, marah, takut, atau berharap akan lebih sering muncul di lini masa. Isu Anies menggantikan Gibran memenuhi semua syarat itu. Ada konflik, ada tokoh besar, dan ada janji perubahan instan. Algoritma pun mendorongnya naik. Bukan karena isu itu valid, tapi karena ia efektif menarik perhatian. Publik yang lelah politik. Kelelahan politik membuat publik tidak lagi sabar menunggu penjelasan panjang. Mereka ingin jawaban cepat, tegas, dan sederhana. Dalam kondisi lelah, isu yang menawarkan perubahan drastis terasa menggoda. Meski belum tentu benar, setidaknya memberi rasa bahwa sesuatu bisa berubah. Ini bukan kebodohan publik, melainkan kelelahan kolektif yang belum dijawab dengan komunikasi yang jujur dan jelas. Konflik lama yang dihidupkan kembali. Narasi politik sering mengulang cerita lama untuk menjelaskan peristiwa baru. Hubungan Megawati dan Jokowi misalnya kerap dijadikan latar konflik yang terus dipakai. Gibran pun kemudian ditempatkan sebagai kelanjutan cerita itu, meski realitas politik telah banyak berubah. Konflik lama lebih mudah dijual karena sudah dikenal publik. Padahal, politik hari ini tidak selalu bergerak di jalur lama yang sama. Anies dalam posisi serba salah. Ketika Anies memilih diam, ia dicurigai sedang bermain di balik layar. Ketika ia berbicara, ucapannya ditafsirkan sebagai manuver politik. Sebagai simbol alternatif, setiap sikapnya selalu dimaknai berlebihan. Ruang untuk netral hampir tidak ada. Inilah resiko menjadi figur simbolik. Apapun langkahnya, selalu ada tafsir dan kepentingan yang menempel. Siapa yang diuntungkan dari isu ini? Setiap isu besar hampir selalu punya pihak yang diuntungkan. Dalam kasus ini, perhatian publik menjadi komoditas yang sangat bernilai. Semakin ramai diperbincangkan, semakin banyak yang mendapatkan panggang. Konten kreator mendapat klik, media mendapat trafik, dan tokoh politik, suka atau tidak, tetap berada di pusat pembicaraan. Nama mereka terus hidup di ruang publik. Namun keuntungan ini bersifat jangka pendek. Yang sering terlupakan adalah dampak jangka panjangnya bagi kualitas demokrasi. Siapa yang dirugikan? Di balik ramainya isu, ada kerugian yang tidak langsung terlihat. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan konstitusi perlahan terkikis. Ketika spekulasi lebih dipercaya daripada fakta, masyarakat kehilangan pegangan bersama. Diskusi berubah menjadi saling tuding, bukan saling memahami. Yang paling dirugikan bukan tokoh-tokoh itu, melainkan publik yang semakin bingung membedakan opini dan realitas. Ketika klarifikasi selalu kalah cepat, klarifikasi hampir selalu datang belakangan.
Saat penjelasan resmi muncul, publik sudah lebih dulu membentuk opini. Penjelasan yang tenang dan faktual sering kalah menarik dibanding narasi dramatis. Akibatnya, klarifikasi dianggap pembelaan, bukan informasi. Disinilah tantangan besar komunikasi publik hari ini, berbicara benar tapi terdengar kalah. Demokrasi di era clickbait. Demokrasi membutuhkan warga yang terinformasi, bukan sekedar terhibur. Namun di era clickbait, batas antara informasi dan hiburan semakin kabur. Isu politik diperlakukan seperti drama berseri, ada tokoh baik, tokoh jahat, dan alur cerita yang dipaksakan. Jika dibiarkan, demokrasi beresiko berubah dari ruang diskusi menjadi arena sensasi. Kenapa nama Megawati selalu diseret? Nama Megawati sering muncul bukan karena pernyataan terbaru, tetapi karena posisinya dalam sejarah politik Indonesia. Ia menjadi simbol kekuasaan lama yang mudah dikaitkan dengan konflik apapun. Dalam narasi populer, figur besar jarang benar-benar pergi. Mereka selalu dipanggil kembali untuk memberi bobot bagi cerita. Akibatnya, Megawati sering hadir dalam isu sebagai bayangan, bukan sebagai pelaku nyata. Jika isu ini benar, apa dampaknya? Mari berandai-andai sejenak, bukan untuk menuduh, tapi untuk memahami dampaknya. Jika benar pergantian kekuasaan bisa terjadi hanya karena tekanan isu, maka stabilitas negara akan rapuh. Pemerintahan tidak bisa berjalan dengan tenang jika setiap rumor berpotensi mengubah arah kekuasaan. Keputusan negara akan selalu dibayang-bayangi ketakutan politik. Untungnya, sistem dirancang untuk mencegah skenario semacam ini terjadi dengan mudah. Jika isu ini salah, kenapa dibiarkan? Jika isu ini tidak benar, pertanyaan berikutnya adalah mengapa ia dibiarkan hidup? Apakah karena dianggap tidak penting atau karena klarifikasi dianggap tidak lagi efektif? Keheningan sering ditafsirkan sebagai pengakuan. Dalam ruang publik yang bising, diam bisa memperpanjang spekulasi. Inilah dilema komunikasi politik modern. Berbicara beresiko, diam pun beresiko. Peran hukum di tengah riuh politik. Hukum seharusnya menjadi jangkar di tengah gelombang opini. Ia tidak ikut terombang-ambing oleh emosi sesaat. Namun hukum bekerja lambat, sementara opini bergerak cepat. Ketegangan ini sering dimanfaatkan oleh narasi yang tidak bertanggung jawab. Tugas publik adalah menjaga agar hukum tetap menjadi rujukan, bukan korban keramaian. Kita sedang dipermainkan atau memainkannya? Pertanyaan paling jujur mungkin justru mengarah ke diri kita sendiri. Apakah kita sedang dipermainkan oleh narasi atau justru ikut memainkannya? Setiap klik, share, dan komentar ikut memperpanjang usia sebuah isu. Tanpa sadar, kita menjadi bagian dari mesin yang kita keluhkan. Kesadaran ini penting agar publik tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pengendali. Penutup, ini bukan soal mereka. Pada akhirnya, isu ini bukan semata tentang Anies, Gibran, atau Megawati. Mereka hanyalah wajah dari cerita yang lebih besar. Yang dipertaruhkan adalah cara kita memahami politik, memperlakukan fakta, dan menjaga demokrasi tetap sehat. Jika kita ingin politik yang dewasa, maka diskusi pun harus naik kelas, tidak berhenti pada clickbait, tapi berani sampai pada kebenaran.